Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Ibu dosen. Izin memperkenalkan diri, saya Naurul Hasnia Izatur Rohma dengan 3 digit NIM terakhir 094 dari Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kelas Praktika. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan citra satelit, meliputi identifikasi lahan kritis, kebakaran lahan hutan, dan potensi bencana lahan kekeringan serta banjir. Untuk analisis yang pertama mengenai menganalisis lahan kritis, di mana di sini kita membutuhkan beberapa data meliputi citra Landsat 8 band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Pada perhitungan awal ini, kita melakukan koreksi radiometrik atau perhitungan TUA, di mana pada perhitungan TUA ini merupakan perhitungan band yang dipilih dikali 0,0002 min 0,1 sesuai dengan radians dari band tersebut. Setelah melakukan perhitungan TUA, lanjut ke perhitungan API, yaitu Advanced Vegetation Index. Pada perhitungan Advanced Vegetation Index ini, yaitu perhitungan antara TOA band 5 ditambah 1, kemudian dikali 0,72932 min TOA band 4 dikali TOA band 5 min TOA band 4 dikali 1,0 dibagi 3,0. Berikut merupakan hasil dari perhitungan AVI. Pada perhitungan AVI ini di mana height-nya nilai dari height tersebut yaitu 0,322734 dan nilai low-nya ini di angka 0. Setelah melakukan perhitungan AVI, dilanjut dengan perhitungan BSI. BSI Bare Soil Index. Pada perhitungan BSI ini bisa dilihat hasil dari perhitungan BSI pada layar. Setelah perhitungan BSI, dilanjut dengan perhitungan VD atau Vegetation Destinasi. Perhitungan FD ini bisa dilihat hasil dari perhitungan FD, yaitu rumus dari perhitungan FD merupakan TOA band 7 plus band 4 min TOA band 5 plus band 2 dibagi TOA band 7 plus band 4 plus TOA band 5 plus band 2. Bisa dilihat pada layar hasil dari perhitungan FD. Selanjutnya ke perhitungan SI, yaitu Shadow Index. Pada Shadow Index ini bisa dilihat pada layar. Kemudian dilanjut pada perhitungan TI, SSI, dan FCD. Setelah melakukan perhitungan-perhitungan yang dibutuhkan sebelumnya, langkah selanjutnya kita klik DEM sesuai dengan wilayah studinya. Setelah itu melakukan polygon to raster dari perhitungan sebelumnya dimulai dari TL, KL, setelah itu curah hujannya juga. Nah, untuk selanjutnya dilanjut ke tahapan menghitung erosivitas, di mana pada erosivitas ini, perhitungan erosivitas ini merupakan kita menginput data CP pada data vektor tutupan lahan, menginput data LS pada data vektor kemiringan lereng yang tadi yang sudah di polygon to raster. Setelah itu mengubah semua data tutupan lahan dimulai dari tutupan lahan, kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah
menjadi data raster dengan cara raster to polygon. Setelah itu, mengkalikan semua data tersebut melalui raster kalkulator dari data-data yang akan dihitung untuk melihat hasil dari analisis erosivitas. Bisa dilihat hasil dari erosivitas ini, untuk nilai height-nya yaitu 5920,38 dan low-nya yaitu, nilai dari low-nya sendiri itu 0. Terus selanjutnya mengidentifikasi mengidentifikasi hasil dari slope. Pada hasil slope ini bisa dilihat perhitungan slope ini kita bisa melihat, di wilayah studi kita ketinggian-ketinggian dimulai dari 0 sampai kelas yang kita ingin, sesuai dengan nilai kelasnya itu sendiri. Setelah itu dari perhitungan FCD, erosivitas dan slope ini lakukan reclass per masing-masing perhitungan tadi dan dilanjut dengan weighted overlay. Dari weighted overlay ini, kita bisa melihat hasil dari perhitungan analisis lahan kritis, di mana pada wilayah Kabupaten Semarang ini potensi lahan kritisnya bisa dilihat pada layar, pada bagian yang berwarna merah ini, pada bagian yang hijau ini merupakan, rendah, yang merah itu sangat tinggi, yang orange itu potensi lahan kritisnya sedang, dan yang berwarna hijau pekat ini lahan kritisnya sangat tinggi yang berada di Kabupaten Semarang. Bisa diketahui, potensi lahan kritis yang mendominasi di Kabupaten Semarang ini lumayan rendah di setiap wilayah, Kabupaten Semarang ini. Baik untuk lahan kritis ini terjadi karena degradasi tanah, penurunan produktivitas tanah, serta alih fungsi lahan. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan memulihkan lahan kritis di mana yang pertama, pengembangan keanekaragaman hayati dengan cara penanaman, aneka ragam tanaman dalam suatu lahan atau biasa disebut dengan teknik, tumpang sari. Adapun mengembalikan fungsi daerah aliran sungai sebagaimana mestinya dan penggemburan tanah secara alami. Baik, kemudian dilanjut untuk mengidentifikasi atau menganalisis lahan banjir dan, potensi banjir dan kekeringan, di mana pada analisis ini menggunakan beberapa data, yaitu, administrasi wilayah studi, TOA Band 2, TOA Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, serta Lansat 8 ini dimulai dari Band 4, Band 5, dan Band 7. Kemudian, untuk perhitungan kita harus mencari atau menghitung NDWI 1 dengan cara menggunakan raster kalkulator. Pada perhitungan NDWI ini sendiri, meliputi rumusnya Band 5 min Band 7 dibagi Band 5 plus Band 7. Kemudian, output rasternya sesuai penyimpanannya personal masing-masing dan oke. Dilanjut pada perhitungan NDWI 2. NDWI 2 ini rumusnya yaitu dengan menggunakan Band 3 dan Band 5. Pada NDWI 3 yaitu rumusnya menggunakan TOA Band 3 dan Band 7. Untuk caranya seperti perhitungan sebelumnya menggunakan raster kalkulator. Selanjutnya perhitungan NDDI. Pada perhitungan NDDI ini bisa dilihat hasilnya pada layar. Perhitungan NDDI ini merupakan hasil dari NDVI dikurangi NDWI, per NDVI dikurangi NDWI.
kemudian perhitungan, DI bisa dilihat pada layar, dilanjut dengan, AVI. Pada AVI ini merupakan hasil dari perhitungan LST dan AVI, dibagi perhitungan AVI. Setelah itu langsung oke dan bisa dilihat pada layar dari perhitungan TVI sendiri. Oke, untuk langkah selanjutnya, bagaimana untuk identifikasi bencana banjir, kita harus olah TOA itu sendiri ke NDWI. Setelah itu, membuat hillsheet dengan data DEM, bisa dilihat pada layar hasilnya, di mana pada, nilai height-nya itu sendiri pada perhitungan hillsheet ini merupakan, menempati angka 254 dan low-nya ini 0. Kemudian perhitungan fill, di mana pada perhitungan fill ini masih menggunakan data DEM. Oke, langsung di-oke saja untuk mencari atau melihat perhitungan fill. Kemudian, flow direction, pada perhitungan flow direction ini kita dengan menginput data fill yang sebelumnya kita olah dengan data DEM itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya perhitungan flow accumulation dengan menggunakan data direction dari perhitungan sebelumnya. Oke, langsung di-oke saja untuk melihat hasilnya. Setelah itu convert SHP dari curah hujan itu sendiri menjadi raster rek dengan cara reclassify curah hujan. Setelah itu reclassify, menggunakan data hillsheet yang sebelumnya sudah diolah, di mana menggunakan metode equal interval. Kelasnya ini meliputi 4 kelas. Pada bagian break values-nya ini juga kita setting, sesuai dengan ketentuannya, 63,5, 1,27, 90,5, dan 254. Kemudian oke. Di mana pada new values-nya ini, bisa diperhatikan kembali, maka semakin kecil nilainya, semakin tinggi pula skor dari, old values-nya itu sendiri. Kemudian oke. Dilanjut pada perhitungan, NDWI, reclassify menggunakan NDWI tadi. Caranya sama seperti tadi, eee, dengan menggunakan data yang dibutuhkan, ya ini kita akan mencari reclassify NDWI 3. Ininya value, classify-nya langsung saja oke, kemudian, equal intervalnya masih tetap pakai equal interval, menggunakan 4 kelas. Oke, langsung oke. Diperhatikan kembali new values-nya, semakin kecil nilainya semakin rendah pula skor dari old values-nya. Kemudian oke, masih menggunakan reclassify, tetapi ini menggunakan data flow accumulation yang sebelumnya tadi kita sudah diolah. Classify-nya sama seperti tadi menggunakan equal interval. Kelasnya itu sendiri yaitu menggunakan 4 kelas. Dan diperhatikan pula new values-nya, kemudian oke untuk melihat hasilnya. Untuk selanjutnya lihat, eee, mohon maaf, untuk selanjutnya itu adalah
lakukan weight overlay. Weighted overlay, di mana pada weighted overlay ini kita menginput dari data-data yang sudah kami olah sebelumnya. Dimulai dari curah hujan, dilanjut dengan hillshade, adapun NDWI 3, oke ini kayak salah, reclass curah hujan, plus NDWI, kemudian hillshade yang sudah di-reclass, NDWI 3, low accumulation, nah untuk yang influence-nya sendiri, untuk yang curah hujan diganti 40, selain curah hujan 20 semua. Kemudian setting, from to-nya menjadi from 1 to 4, habis itu, eee, penyimpanannya kita atur juga, kemudian oke. Ini dia, perhitungan weighted overlay banjir itu sendiri. Mhm 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 mhm. Kemudian pada saja diganti ke raster to polygon, lanjut ke dissolve pada bagian selanjutnya, di mana bisa dilihat pada layar hasil dari analisis banjir di Kabupaten Semarang. Terdapat beberapa kelas dimulai dari rendah, sedang tinggi, dan sangat tinggi. Adapun luasnya bisa kita lihat di sebagian ruas, wilayah terdapat beberapa kelas yang dominan, yaitu sedang di wilayah yang bagian hijau pekat, dan adapun tinggi di beberapa bagian yang berwarna, eee, orange. Kemudian dilanjut pada perhitungan untuk melihat identifikasi bencana kekeringan itu sendiri dengan Reclassify NDDI dengan menggunakan metode manual, kemudian oke, bisa dilihat pada layar pada perhitungan NDDI itu sendiri, dilanjut pada DDI dan TVI sendiri. Setelah kita pada tahap reclassify sendiri, dilanjut pada dissolve. Dapat diketahui, untuk melihat analisis identifikasi bencana sekarang ini, bisa dilihat dari 3 metode, yaitu dengan menggunakan NDDI yang, bisa dilihat pada layar hasilnya itu sendiri, adapun menggunakan, DDI
sesuai dengan kelas dan keterangannya, dan dilanjut dengan metode TVI. TVI ini sendiri juga kita bisa melihat identifikasi bencana kekeringan di wilayah studi kita masing-masing, di mana pada, Kabupaten Semarang ini dilihat dari metode TDI, hasil dari pengolahan tersebut terdapat beberapa daerah yang memiliki lahan kering. Sebelumnya bisa dilihat luasnya dulu. Untuk lahan keringnya sendiri terdapat beberapa klasifikasi kelas yang ada. Kelas untuk mengidentifikasi lahan kering di Kabupaten Semarang ini, pada Kabupaten Semarang ini lebih dominasi lahan rendah Kedali. Dari 3 metode ini kita bisa melihat, potensi lahan kering yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian hidrometeorologi ini, di mana merupakan fenomena bencana alam prosesnya, rusaknya yang terjadi karena atmosfer seperti banjir dan kekeringan. Upaya dalam penanggulangan, fenomena ini yaitu dengan cara penanaman kembali pohon, eee, penge pengadaan atau merawat hutan mangrove di daerah pesisir, perbaikan tanggul dan penataan bendungan untuk mengantisipasi bencana. Baik, untuk selanjutnya yaitu, analisis bahaya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, di mana, data-data yang akan disiapkan untuk pengolahan tersebut ini dimulai dari tutupan lahan, TOA band 5, TOA band 7, adapun jaringan jalan, peta lahan peruntukan hutan, lahan gambut, serta sebaran titik panas atau titik hotspot ya. Adapun data-data raster atau DEM ini dimulai dari, jejak kebakaran hutan NBR, serta suhu permukaan atau biasa dibilang LST. Adapun citra dari Landsat 8 yang meliputi, band 8, band 4, band 5, band 10, dan band 11. Untuk langkah yang pertama ini yaitu mengidentifikasi NBR, di mana pada NBR ini perhitungannya menggunakan raster kalkulator dengan rumus TOA band 5 dikurangi band 7 dibagi TOA band 5, plus band 7. Kemudian atur untuk output raster atau penyimpanan dari, proses ini, kemudian oke. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat pada layar terkait perhitungan NBR, kemudian langsung saja, reclassify reclassify dari NBR itu sendiri. Value. Oke. Reclass menggunakan metode equal interval yang memiliki 5 kelas sendiri. Nah, di mana, new values-nya ini diganti jadi kemudian oke. Berikut bisa dilihat pada layar mengenai hasil dari reclassify NBR. Baik, kemudian multiple buffer, sungai, dan jalan. Bisa dilihat pada layar. Oke, kemudian melakukan polygon to raster terkait jalan, sungai. Kemudian bisa dilihat pada layar terkait hasil dari polygon to raster.
Kemudian identifikasi terkait lahan gambut, di mana di sini, terdapat 2 kelas, kelas 1 dan kelas 5. Kelas 1 ini merupakan lahan non-gambut, bisa dilihat pada layar terkait hasil dari olahan pengelompokan lahan gambut itu sendiri. Ada beberapa ruas wilayah yang tergolong, eee, yang warna ungu pekat ini, yaitu lahan gambutnya cukup, dan ada pula yang non-gambut, di mana pada wilayah studi ini lebih dominan yang lahan non-gambut. Kemudian reclassify yang tutupan lahan untuk melihat skor dari tutupan lahan itu sendiri. Kemudian, dari hasil itu sendiri, reclassify terkait LST dan tutupan lahan, di mana setelah itu dilanjut pada proses weighted overlay. Pada weighted overlay ini kita menginput hasil dari reclass NBR, kemudian, reclass dari LST, kemudian reclass dari penggunaan lahan gambut Sungai Bakar sejalan. Nah, setelah itu, untuk from and dan to-nya ini disetting 1/1 dan equal scale-nya ini 1/1 ya. Oke, langsung diatur output rasternya dari penyimpanan weighted overlay ini. Kemudian oke, untuk melihat hasilnya bisa dilihat pada layar terkait pengolahan weighted overlay, di mana pada wilayah studi ini terdapat beberapa kelas di dalamnya, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan sangat rendah. Bisa dilihat pada layar terkait hasil dari analisis kebakaran hutan lahan yang ada di wilayah studi. Untuk analisis karhutla ini terjadi karena adanya biofisik, aktivitas manusia, suhu kelembaban, adapun emisi karbon dioksida yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Di mana pada kebakaran hutan dan lahan ini dapat menyebabkan kerugian pada manusia ataupun lingkungan sekitar. Dimulai dari musnahnya atau hilangnya habitat flora dan fauna, adapun asap yang dapat menimbulkan, penyakit asma, infeksi saluran pernafasan, dan lain sebagainya. Sehingga solusi dari kebakaran hutan dan lahan ini dimulai dari pengelolaan kawasan hutan, pengembangan hutan masyarakat atau biasa disebut dengan buffer zone. Pengelolaan kawasan, hutan dapat membuat firebacker, serta pemanfaatan limbah hasil hutan dan, pengembangan sistem peringatan dini kebakaran hutan sekaligus membentuk pasukan pemadam kebakaran. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.